Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan beberapa salat yang disunahkan yang kita ambil dari beberapa dalil baik dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan membahas sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah azan subuh selesai sampai terdengar iqomah sholat subuh berjamaah. Sehingga dengan kata lain, sholat sunnah fajar adalah sholat qobliyah subuh. Dan para ulama mengatakan sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah mu'akkadah yang paling mu'akkadah. Sholat sunnah yang ditekankan dan yang paling ditekankan. Jadi kalau kita membahas sholat sunnah, ini ada dua macam. Ada yang sunnah mu'akkadah, ada sunnah ghairu mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu adalah sholat sunnah yang sangat ditekankan. Kalau Imam Ibnu Abidin mengatakan salah satu ciri sholat itu sunnah mu'akkadah adalah kalau Rasulullah sama sekali tidak pernah meninggalkannya. Maka ini berarti sholat sunnah mu'akkadah. Salah satu contohnya adalah sholat sunnah fajar ini. Adapun sholat sunnah ghairu mu'akkadah adalah sholat sunnah yang Rasulullah kadang melakukannya dan kadang meninggalkannya. Salah satu contoh sholat sunnah ghairu mu'akkadah adalah sholat sunnah qobliyah asar. Ini termasuk ghairu mu'akkadah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita mendengar istilah sholat fajar, ini memang ada dua pengertian. Kadangkala sholat fajar itu bermakna sholat subuh, kadangkala sholat fajar itu maknanya sholat qobliyah subuh. Ini memang tergantung dari konteks dalilnya. Satu contoh misalnya, kalau kita lihat istilah fajar di dalam surat Al-Isra ayat 78, di mana Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Di ayat ini Allah menyebutkan sholat fajar. Dan sesungguhnya bacaan Quran di sholat fajar ini disaksikan oleh para malaikat. Sholat fajar di ayat ini maknanya sholat subuh. Tetapi nanti di dalil yang lain, misalnya Rasulullah bersabda, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sholat fajar di sini maknanya adalah sholat sunnah sebelum subuh. Ya, jadi memang tergantung konteks dalilnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan sholat sunnah ini. Dalil bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar adalah Ibunda Aisyah mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafili asada minhu ta'ahudan ala raqatil fajr. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satu sholat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam pelaksanaannya melebihi 2 rakaat sholat sunnah subuh. Sehingga ini sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian apa fadilahnya? Fadilahnya adalah sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 725, di mana Rasulullah bersabda, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Ini menunjukkan bagaimana fadilahnya sholat sunnah fajar. Jadi dibandingkan kita hanya sekedar mendapat harta sekian miliar misalnya, itu lebih baik kalau kita menjalankan sholat sunnah fajar daripada rezeki sebanyak apapun yang ada di muka bumi ini. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan masalah sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini sunnahnya dikerjakan dengan ringan saja, jadi tidak perlu berlama-lama, tetapi tetap tumak nina. Ya. Tentunya ini adalah standarnya Rasulullah SAW. Sehingga Rasul itu kalau sholat biasa lama sekali, tetapi untuk sholat sunnah fajar beliau dibuat lebih ringan, tetapi tetap tumak nina sempurna. Makanya ketika Rasulullah sholat sunnah fajar, kebiasaan beliau adalah di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di rakaat pertama beliau membaca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Nah, maka ini yang afdol, setiap kali sholat sunnah fajar kita baca dua surat ini. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Dalilnya adalah hadis riwayat dari Imam Muslim, nomor hadis 726, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat salat sunnah fajar. Di rakaat pertama membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Apa hikmahnya? Para ulama mengatakan dua surat ini pernyataan tauhid kita kepada Allah. Surat Al-Ikhlas jelas, ini kita mentauhidkan Allah, menyatakan Allah lah satu-satunya ilah kita. Surat Al-Kafirun juga sama, menunjukkan kita berlepas diri dari kekafiran. Maka dua surat ini juga disunnahkan kita baca ketika sholat sunnah ba'diyah maghrib. Jadi dua sholat sunnah ini Rasul biasa membaca dua ini. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah di awal pagi setiap muslim menyatakan kalimat tauhid di saat sholat sunnah fajar, yaitu dengan cara membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nanti di akhir siang, yaitu ba'da maghrib, diakhiri dengan pernyataan kalimat tauhid lagi, yaitu dengan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika sholat sunnah ba'diyah maghrib. Kemudian jamaah rahimakumullah, masih ada dua pilihan lain surat yang bisa dibaca, yang ini juga kebiasaan Rasulullah SAW. Pilihan yang kedua dari hadis Abdullah bin Abbas, hadisnya panjang, untuk mempersingkat saja, beliau kadang kala di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Di rakaat yang kedua membaca surat Ali Imran ayat 52. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Kadangkala juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim lagi, di nomor hadis yang lain yaitu nomor hadis 728, kadangkala di rakaat pertama Rasul membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Dan rakaat kedua membaca surat Ali Imran ayat 64. Ini karena waktu yang terbatas tidak saya sampaikan matan hadisnya, tetapi insya Allah ini hadisnya sahih semuanya. Tetapi dari tiga pilihan ini saya kira untuk pilihan yang kedua dan ketiga tidak semua hafal dua ayat ini. Walaupun hanya satu ayat dari Al-Baqarah dan satu ayat dari surat Ali Imran, maka mungkin pilihan yang lebih praktis dan memang ini paling sering dikerjakan oleh Rasul adalah tadi, ya, rakaat pertama membaca Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian jamaah rahimakumullah, karena saking ditekankannya sholat sunnah fajar, bahkan Rasulullah memberikan anjuran. Kalau kita bangun kesiangan, sehingga misalnya bangun kesiangan, sudah azan subuh, kemudian kita datang ke masjid sholat subuh berjamaah, ternyata sudah iqomah, sehingga kita harus segera ikut sholat subuh berjamaah, maka tetap disunahkan mengqadha sholat sunnah fajar. Mengqadha itu berarti mengganti.
karena tadi kita kesiangan sehingga tidak sempat menjalankan sholat sunnah fajar. Kapan disunahkan mengqadha? Pilihan pertama kita qadha di waktu zuha. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, "Man lam yusolli raqatal fajri fal yusallihuma ba'dama tatla'us syamsu." Barang siapa yang belum sholat sunnah qobliyah subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari, yaitu ketika zuha. Tentunya ini bukan kita jadikan rutinitas harian, tetapi kadangkala misalnya kita kesiangan, nanti kita qadha di waktu zuha. Pilihan yang kedua adalah yaitu dikerjakan tepat setelah sholat subuh berjamaah atau tepat setelah sholat subuh. Dalilnya adalah ini juga hadis yang sahih dari riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani, di mana ada seorang sahabat namanya Qais bin Qahd. Beliau datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Kemudian beliau tidak sempat sholat sunnah fajar dulu, karena sudah iqomah. Kemudian beliau sholat subuh berjamaah dengan diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salam ternyata Qais ini langsung sholat sunnah untuk mengqadha sholat sunnah fajar. Maka kemudian beliau mengatakan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanduru ilaihi falam yunkiru dzalika alaih. Rasulullah melihat tindakan Qais ini dan Rasulullah diam saja. Itu artinya Rasulullah menyetujui tindakan ini. Tetapi dari dua hadis ini, para ulama mengatakan tetap lebih afdal kalau kita mengqadha diqadha saja ketika waktu duha. Kenapa? Sebab pertama, hadis yang pertama tadi hadis perkataan Rasul, hadis qauliyah namanya, sunnah qauliyah. Rasul jelas mengatakan qadhalah ketika matahari sudah terbit. Sementara hadis yang kedua itu hadis sifatnya takririyah, di mana Rasul mendiamkan tindakan sahabat yang sholat qadha sunnah fajar setelah sholat subuh berjamaah. Sehingga sunnah qauliyah, perkataan Rasul itu lebih didahulukan daripada sunnah takririyah. Karena perkataan Rasul sangat jelas, walaupun dua-duanya boleh dikerjakan. Ini sebab pertama. Jadi dari dalam ilmu fikih, sunnah qauliyah, perkataan Rasul itu lebih kuat kedudukannya daripada sunnah takririyah. Sunnah dalam bentuk persetujuan Rasul terhadap tindakan sahabat. Walaupun dua-duanya boleh dikerjakan. Sebab yang kedua, kenapa lebih baik dikerjakan di waktu duha? Dalam rangka menghindari fitnah. Mungkin ada sebagian jamaah belum tahu masalah ini, sehingga dikiranya mengadakan satu sholat sunnah baru, padahal itu waktu terlarang. Sebetulnya waktu terlarang, tetapi menjadi boleh karena memang ada sebabnya. Setelah sholat subuh memang diharamkan sholat, itu untuk sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang ada penyebabnya maka tidak dilarang, termasuk mengqadha sholat sunnah fajar. Ini beberapa dalil yang menunjukkan ditekankannya sholat sunnah fajar. Maka sebagai bentuk perhatian kita terhadap sunnah ini, maka mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Kalau mendengarkan azan baru bangun sehingga nanti sampai masjid sudah iqomah, maka kita perlu lebih mempersiapkan bangun lebih pagi lagi. Mungkin 10 menit sebelum azan subuh, 15 menit sebelum azan subuh ada waktu untuk sholat tahajud, witir, kemudian azan langsung masuk ke masjid, sehingga setidaknya ada waktu 3 menit lah. Insya Allah waktu 3 menit itu sudah sangat longgar untuk mengerjakan sholat sunnah fajar, karena dikerjakan dengan ringan dan membaca surat-surat yang pendek saja. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.